hahap nanti pas hari hana benar-benar bereret mikun kon Satria yang di jendela kelas katanya ada makhluk tapi setengah badan pakai baju PSAS. Emang kebetulan dia teh lama. Iya. Pas ngeliat ke atas ada orang seorang yang hadir jadi ngeprint. nggak bisa gerak. Waktu kayak gitu selalu nge-freeze atau kayak kita bahkan baca doa tapi katanya susah, katanya kamu sendiri nggak pernah berpengalaman sih, tapi katanya kalau kita udah mau kayak gitu kita nggak bisa baca bacaan atau apapun itu. Kenapa ya? Ngelirik tiba-tiba ada putih-putih karena waktu itu masih kecil jadi nggak terlalu penasaran, saya cuma tahu ya udah dilihat lagi udah nggak ada. Hantu di Indonesia itu lebih beragam daripada di luar negeri, kayak banyak banget, ada kayak kuntilanak, susah ngesot, pocong, apalagi ya genderuwo kayak gitu. Tapi kalau di luar negeri itu kayak paling kayak kalau di Jepang yang aku tahu sadako, terus kayak hantu apa gitu, nggak terlalu sevariatif kayak di sini gitu. Ada yang kepalanya buntung gitu hantu kayak gitu. Kenapa ya? Emang ada suara gamelan itu tapi kedengerannya teh dari pendopo yang waktu kita pesan. Mana di situ teh doang lagi dia. Nggak merinding tapi bayangin aja lagi hujan-hujan ada orang malam Jumat. Datangnya di tahun salah aku tuh masih sekitar malam gitu, terus kita dengar suara gamelan, tapi bukan aku doang, temen aku juga ngedengar, tapi bukan di kamar aku, beda kamar. Oke, halo teman-teman, selamat datang di channel Teman Ngobrolku. Hari ini kita punya cerita tentang horor. Biasanya aku kalau nonton horor tuh di Jurnalisa, terus di Jurnalisa tuh biasanya ada yang namanya kuntilanak, terus samarannya tuh Miss K. Kita bakal bahas soal itu. Terus nanti aku juga bakal tanya-tanya teman aku punya pengalaman yang menyeramkan atau tidak. Hari ini aku ditemenin ngobrol sama Bayu dan Silvi. Halo. Halo semuanya, kenalin, nama aku Silvi dan nama teman aku Bayu. Kebetulan hari ini aku juga di kosan lagi sendirian dan sangat mendukung sekali. Pernah dengar gak sih kalau misalkan ada suara ada suara kuntilanak. Kalau misalkan kalian biasanya kan kunti tuh ketawa ya. Nah, kalau kalian dengar suara ketawanya, itu tuh kalau misalkan suaranya dekat, artinya kuntinya jauh. Kalau misalkan suaranya jauh, kuntinya dekat. Iya. Pernah ngalamin nggak? Aku doang nggak sih, karena aduh. Siapa yang mau cerita duluan? Boleh, coba. Jadi gini, kan pada suatu hari itu aku tuh ketinggalan charger di adalah tempatnya di sekolah gitu ya. Terus ketika aku minta tolong guru saya, guru aku maksudnya, aku dan masuk belum kebelet ya mami gitu nungguin aku. Terus habis itu malam itu sekitar jam 9 itu aku dan aku tuh lewat lab. Kamu tahu kan lab yang baru? Iya ya. Di sebelah ada sebelahnya tuh yang dulu tapi dia waktu berubah ada si cantik namanya. Oh iya ya. Nah terus kebetulan mama aku itu sensitif. Terus mama aku tuh ngeliat di jendela kelas katanya ada makhluk tapi setengah badan pakai baju PSAS. Nah, tapi aku itu nggak tahu sih, cuman kayak mama aku cerita gitu aja. Jadi aku langsung kayak lihat waktu gempa juga di situ loh letaknya si manis, si cantik langsung si manis, si cantik. Iya sih gitu. Jadinya kayak sampai sekarang aku berpikiran apakah betul apa tidak. Iya tahu. Next. Bayu. Yang pertama waktu masih kecil ya, emang yang pertama emang belum tahu apa-apa, emang yang kedua teh kan kalau kecil teh kayak bodo amat, tahu kan anak kecil kayak cuma lihat doang. Nah, yang pertama aku teh habis dari rumah saudara pulangnya kan teriwan ngelihat pohon kebetulan orang-orang ya itu juga kata orang-orang di salah satu pohon itu teh emang agak angker pohon duren.
Bener. Pulang teh jam 8. Ngeliat ngelirik, tiba-tiba ada kopi putih. Karena waktu itu masih kecil, jadi nggak terlalu penasaran. Ya cuma oh ya udah, lihat lagi udah nggak ada. Oh iya, katanya kan gini ya. Kan kalau misalkan habis kecelakaan itu kadang si ada jin korim yang jin yang merupai orang tersebut kan. Nah, terus kan sebenarnya dia mah arwahnya itu kan diambil gitu ke dunia lain dan nggak akan ada lagi ke sini dan nggak bisa lagi ke sini. Nah, kenapa sih jin itu bisa menyerupai kita bener-bener gitu? Tapi ada kalau misalkan orangnya yang ngerti ini ya, kayak dia tuh bisa ngebedain ini mah jin usil yang ini gitu. Tapi kadang kalau misalkan kitanya nggak tahu, terus kita tadi kan kita teh kadang bisa dimanipulasi ya sama yang kayak gitu mah. Kita teh aja percaya gitu. Kalau dia teh beneran meninggal terus nakut-nakutin gitu. Kenapa ya? Karena kalau orang yang nakutin apa sih gitu tujuannya? karena kalau orang yang bisa lihat itu kita bisa ngerasain juga perbedaan auranya. Jadi kita bisa ngebedain ini beneran atau enggak. Terus terkadang kalau misalkan kita berinteraksi sama mereka, mau itu ngobrol atau bersentuhan, kalau misalkan si hantunya lagi ngerasukin orang, kita bersentuhan sama si hantunya. Nah itu tuh kita bisa kebayang apa aja yang dialamin dia gitu. Ya mau cerita satu lagi kan waktu itu teh kebetulan lagi malam Jumat. Habis maghrib lah. Tiba-tiba di jalan emang kebetulan jalan itu tadi dibilang kata orang-orang kawan banget ya, emang lagi malam Jumat hujan gerimis kayak aja. Tiba-tiba di warung ada orang atau apa lagi kerjanya teh kayak gitu. Oh iya kayak ya ucap-ucap. Nah ucap-ucap. Tapi nggak merinding, tapi bayangin aja lagi hujan-hujan ada orang malam Jumat. Gimana gitu, hantu apa manusia? Gak tahu dong, nggak lihat. Ya tapi katanya hantu itu nggak punya kaki. Kuntilanak nggak punya kaki katanya. Emang iya ya? Kata orang-orang. Tiba-tiba kan ada yang bunuh diri, arwahnya teh. Tiba-tiba teh gentayangan. Apakah emang kalau bunuh diri itu? Karena kalau misalkan maaf ya kalau misalkan aku salah, nanti komen aja di bawah, oke? Yang benernya kayak gimana. Tapi setahu aku, kalau misalkan manusia mati sebelum waktunya, itu tuh nggak diterima bumi katanya. Aku tuh penasaran banget sama kelanjutan cerita kamu yang kamu pernah SD-in. Maaf ya, ini khusus close friend, maaf ya teman-teman gitu. Ini privilege close friend ya. Bercanda. Maaf teman-teman, aku suka bercanda ya, jangan hujat. Oke, jadi kamu tuh pernah cerita tentang di rumah saudara kamu. Oh iya. Nah itu aku sangat excited ngedengerin cerita kamu secara langsung tanpa tulisan. Jadi kayak kamu boleh dong sekarang giliran kamu dong yang cerita, aku pengen tahu banget. Ya, sama satu lagi cerita di Jogja. Wow, jangan itu. Aku mau cerita dulu yang di Jogja, boleh gak? Iya, cerita tengah-tengah. Yang cerita tengah-tengah, yang mana? Please. Sumpah Jogja aku gak berani, demi apa? Ih, gak apa-apa, please. Nih, aku pernah di waktu pas sampai Jogja, waktu pas pertama kali datangnya deh kalau nggak salah, aku tuh mandi sekitar malam gitu, terus kayak ngedenger suara gamelan, tapi bukan aku doang, temen aku juga ngedenger, tapi bukan di kamar aku, beda kamar. Terus aku kayaknya pernah cerita deh ke kamu, tapi itu kan nggak tahu beneran gamelan cuman di kuping aku atau emang di hotelnya style musik itu. Tapi mata aku tuh saya gamelan pas kita datang emang ada itu katanya. Aku juga dari WC bukan pas aku keluar dari WC gak ada suara gamelan. Nah, nggak tahu juga sih, mungkin aku capek. Tapi waktu aku datang ya emang ada suara gamelan itu, tapi kedengarannya teh dari pendopo yang waktu kita makan. Mana di situ teh gelap lagi, serem.
Serius sih kalau Jogja aku nggak berani, karena kalau misalkan ngomongin soal Jogja banyak juga kan apa namanya, budaya-budaya yang khasnya tuh, jadi takut salah gitu. Ya udah, ceritanya bicarakan bersama aja. Kalau saya sudah bilang nggak usah dijelasin, atau nggak bisa di bip, atau nggak bisa di-cut ya. Di bip ya kayak gitu. Oh bener sih, bisa di bip ya. Kalau bisa di bip atau di-cut ya, tolong dong, kami penasaran nih sebagai bahan. Ini takut. Tolong. Terus sebenarnya di kamar mandi tuh ada, cuma aku gak mau bilang ke kalian karena nanti kalau misalkan bilang kalian pasti tidak mau masuk. Ya kan, ya, tuh kan. Oh, Makanya waktu itu lagi. Waktu itu aku pernah manggil gak sih pas kalau nggak salah pas subuh ya, aku manggil apa, kataku tadi yang manggil gak? Oh iya, aku ingat. Ya bukan itu mah, kita kan hari pertama tuh gadang banget ya mak. Dan kita tidur teh jam hampir mau subuh. Kita tidur jam 2. Kamu teh nanya gitu teh bukan subuh mah, sebelum tidur. Oh sebelum tidur? Bukan subuh. Lah aku kira subuh. Pokoknya sebelum tidur teh kamu teh nanya gitu, malam pisan dah pokoknya mah, belum subuh. Soalnya aku dari dalam tuh dengernya kalian ngetok-ngetok pintu, terus kayak manggil nama aku kenceng. Aku bilang, apa ada yang manggil? Aku bilang. Ya. Terus Habis itu, terus pas aku mandi, kan terakhir tuh aku keramas. Hari terakhir tuh aku keramas. Nah, ada yang matiin showernya. ih sialan, takut banget. Tapi aku gak teriak, aku bilang, kalau teriak ini pasti langsung dibuka ini. Betul. Takutnya kenapa-napa kan, kita mikirnya yang di luar. Iya, jadi aku tidak langsung buka. Nah, habis kelar mandi, aku diam lagi. Bisa-bisanya kamu diam selama ini, aduh. Soalnya kalian suka heboh. Nanti kalian, Setelah 1 tahun disembunyikan akhirnya. iya akhirnya. Nah, next lah cerita. Kan pas orang ngekos teh kan dengan sakamarnya tina 11 kamar teh orang unggul ngisi. Aku takut nih ngedenger cerita kamu ya, soalnya aku kan pernah ke kosan kamu ya, dan gue sih gitu nih ya. Iya, bagaimana pernah cerita tuh sih orang? Bukan. Anu mimpi. Bukan. Oh, ini nama dina aya 11 kamar di kos teh. Tapi ngan hiji orang ngumisina teh. Terus selama ngekos teh 6 bulan teh di September nepi ka Februari teh orang teu ngarasakeun hal-hal nanaon. Emang orang mah positif gitu, jadi mana teh negatif. terus orang teh Maret awal teh rek pindahan. Maret awal. Heeh, nu pas pindahan nih, Mbak. Terus masih teh 3 hari direk habis kosan teh kan. Cik orang teh nyanya cicing lah di kosan selama 3 hari. Tapi pulang pergi ke imalan cik orang. Terus pas nanti pas hari hana bener-bener erek mikeun kunci kosan. Nanti sore heula di jam 12:30 nepi ka jam 2. Orang teh mimpi noncing. Apa? Mimpi aku teh lagi tidur. Ya. Terus tiba-tiba ada nenek yang bukain pantok kamar aku. Takut. Terus udah gitu neneknya tuh cuman lihat aku lagi tidur gitu. Ih serem banget sih. Dia teh cuman buka pintu gitu nih, bukakan pintu dikit. Terus tiga nunoong gitu nih kakak aku lagi tidur. Terus nenek itu teh masuknya teh ke kamar sebelahnya. Ih serem banget. Aku teh langsung bangun tuh, langsung keluar. Terus ada temennya teh kan kalau anak kos mah ya kayak alat-alat mandinya teh di luar kamar di dekat pintunya. Terus temennya cekap manggil,
mau minjam odol katanya. Dek, minjem odol ya. Terus ada yang nyaut tahu di dalam kamar teh. Iya boleh cina. Iya pas gitu teh, pas udah beres mandi bibi aku pulang. Terus ditanya sama temennya, "Guys di mana cina?" "Di luar." Terus saya tadi di kamar saya. Gitu aku sih. Gitu lah. Tapi orang sama kostum aneh. Pas eta hungkul mimpi. Aku juga alhamdulillah belum jangan sampai ngerasain hal aneh di sini. Hal aneh di sini karena benar-benar takut soalnya kayak kebayang-bayang kan aku di sini tuh jangka lama gitu. Tapi emang yang paling penting tuh pikiran aja, jangan mikirin hal-hal yang kayak gitu nih sih. Aku juga gak mikirin selama ngekos, jadi gak digangguin. Horor anjir, ini cerita horor. Terus pas teh kan lanjut orang kenyang semalam. Nah adi nanti nyenong, tapi adi nu pangais bungsu namanya nanti di kamar orang. Terus cina pas saya nyimpi ayah pocong di ruang tamu orang. Mike nanya, Iya boleh, nah Bayu silakan. bingungnya kan orang tuh pernah mimpi. Kan memang mimpi teh ada sebagian mitos, karena itulah kata orang-orang PK. Lamun mimpi gigi potong, amit-amitnya iya mah. Kebayang teh tiba-tiba orang lagi mimpi gitu, besoknya langsung ngulang seharian. Esokan harinya teh adina aki orang gitu langsung meninggal. Coba orang teh rada shock kan kak. Ternyata kumaha. Kenapa? Apa kebetulan emang takdirna ku Allah teh kudu kitu, apa emang arti dari mimpi eta teh kitu? Kumaha sih?